Oke, poin kedua mengenai dokumentasi, kita akan mulai masuk ya ke detail masing-masing dokumentasi yang kita akan coba analisis di information system audit ini. Nah, yang pada pembahasan ini poin penting yang ingin kita fokuskan sebenarnya adalah kita ingin melihat ini level of detail dari masing-masing dokumentasi. Nah, ini juga sebenarnya membantu juga teman-teman yang misalnya sebagai developer sistem informasi, misalnya yang menjadi engineer untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, itu nanti bisa terbantu juga karena sebenarnya kita juga menggunakan beberapa standar yang ada di misalnya software development. Jadi tapi nanti lebih detail sehingga kita bisa mengecek apakah itu ada apa tidak gitu ya. Nah, saya akan share. Oke, baik. Nah, dalam konteks kita kembali melihat detail dari dokumentasi yang ada dalam pekerjaan information system audit, maka ada beberapa jenis lah ya. Jadi ada beberapa poin yang awal kita harus paham. Nah, jadi tadi klasifikasi berdasarkan lingkup dari arsitektur teknologi yang digunakan. Nah, kali ini kita harus bisa nanti mengklasifikasi kalau bahasa ilmu komputernya melakukan klasifikasi apa sebenarnya konteks dokumentasi nanti yang akan kita teliti satu persatu itu apa. Apakah dia konsepnya itu dokumen yang mendefinisikan, ya, memberikan arah strategik, memberikan pola, memberikan apa istilahnya itu direction dan seterusnya. Dia sifatnya dokumen yang sifatnya itu lebih ke planning, ya. Kemudian planning ya berarti perencanaan, grand design dan seterusnya. Atau dia lebih ke organisasi, tata kelola, manajemen proses dan seterusnya. Apakah dia pada konsep pengawasan, monitoring, kemudian atau pada penyelesaian. Jadi dokumen-dokumen yang sifatnya itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan real atau leading. Nah, leading ini biasanya fokusnya ke future. Jadi ini dokumen-dokumen yang isinya itu futuristik gitu ya. Nah, ini itu salah satu yang harus kita juga waspadai. Nah, ini sebenarnya nanti jadi kayak pembobotan. Jadi kalau misalnya ya, ternyata kebanyakan dokumentasi yang kita dapatkan dari company itu mostly hanya pendefinisian semua. Nah, jadi dari definisi-definisi ya berarti itu organisasinya hanya berwacana di sistem informasi. Nah, itu kita bisa tahu. Nah, jadi mungkin ya kuat di definisi tapi lemah di implementasi, misalnya semacam itu dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat porsi dari situ. Nah, kita akan lihat mulai dari dokumen pertama yang disebut sebagai dokumentasi perencanaan proyek. Nah, dalam dokumentasi perencanaan proyek itu ada beberapa topik atau level of detail yang harus kita perhatikan. Nah, coba nih lihat ya. Jadi sekaligus nanti kita berlatih nih. Ternyata kalau yang namanya kita membuat dokumen itu ternyata ada checklistnya ya. Mau itu skripsi, mau itu proposal skripsi, mau itu paper, itu semuanya itu ada checklist kontennya. Jadi sebenarnya tidak sembarangan menulis dan di audit apalagi kita harus bisa melihat ini. Meskipun ini nanti teknik penulisannya tidak harus selalu sesuai urutannya ya. Kadang bisa bolak-balik ada di dalam alinea, dalam paragraf, tapi itulah kepentingan kita sebagai seorang information system audit. Nah, ini sekarang juga jadi masalah karena dokumentasi yang terlibat dalam pekerjaan audit itu se-update dan banyak. Nah, kadang kita kesulitan untuk mengidentifikasi ini karena capek juga kan kalau baca. Nah, sehingga kita butuh nih AI engine untuk melakukan itu. Nah, ini lagi saya coba susun ini planning. Kita mau melakukan pendekatan AI untuk mendeteksi content detection ya di suatu dokumen yang nanti bisa melakukan checklist. Jadi dokumen itu di-scan, di-upload gitu misalnya, kita langsung tahu tuh skornya. Oke, pengantar ada deskripsi masalah nggak? Oke, ada checklist. Skornya berapa? Kita kasih angka 1 sampai 10 misalnya gitu. Jadi entah nanti pakai word count atau mungkin pakai similarity count atau apa begitu itu bisa sekali. Pakai LSTM atau apa itu sangat-sangat memungkinkan. Ya, jadi semacam itu. Oke, jadi dokumentasi perencanaan proyek itu ada satu poin pertama adalah pengantar. Nah, pengantar itu ya biasalah di bab 1 semacam itu ya. Tapi di dalam pengantar ini harus minimal ada 4 komponen yang harus kita bisa deteksi.
Misalnya deskripsi masalah, ya. Deskripsi masalahnya itu ya penjelasan mengenai problematika kenapa kita membutuhkan perencanaan proyek ini. Itu harus ada, jadi tidak boleh tidak. Jadi tidak bisa tiba-tiba langsung ini dokumentasi perencanaan pengembangan sistem informasi big data UGM misalnya gitu. Tapi tidak disebutkan deskripsi masalahnya. Itu nanti jadi kelemahan. Jadi kita akan menganggap dokumentasi itu katakanlah nilainya 100 ya berkurang jadi 95. Karena poin 5 deskripsi masalah itu tidak ada. Jadi semacam itu cara pandang auditor. Kemudian deskripsi lingkungan masalahnya. Jadi apa konteks masalahnya itu, nah, kayak gitu. Bisa elaborasi kalau misalnya universitas sekarang tidak pakai big data, apa yang terjadi next, apa seterusnya dan seterusnya. Kemudian ini juga tujuan klien, organisasi dan sistem. Nah ini kita harus menyebutkan juga apa tujuan dari dokumentasi perencanaan proyek ini, apa tujuan dari proyek ini, apa ekspektasinya, dan kemudian harus ada ruang lingkup yang jelas, ya, gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan, ya, mungkin ya tidak 100% semuanya dikerjakan, tapi dilingkupi atau di scoping kecil, gitu ya, agar kemudian lebih realistis ketika dijalankan. Nah, kemudian nanti ada bagian proposal. Nah, proposal ini adalah propose idea atau propose approach yang harus ada dalam perencanaan proyek. Apa yang mau dikerjakan? Jadi misalnya fungsi yang diberikan pada solusi yang diajukan, jadi fitur ya, fungsi-fungsi apa sih yang mau kita deliver, strategi umum untuk pengembangan solusinya seperti apa, kemudian peran pengguna perangkat keras, gitu. Jadi kita menempatkan pada struktur sistem informasi yang awal dulu saya sampaikan, ada human resource, ada data informasi, software dan hardware dan seterusnya. Dan kemudian kita juga mengestimasi nih apa keuntungan dan kerugian solusi tersebut, begitu ya. Nah, sehingga kita bisa jadi tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ya, jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti ada juga kita harus menyebutkan keterbatasan sistem. Nah, mau sekeren apapun solusi teknologi yang akan kita bangun, kita harus punya constraint. Ya. Jadi ada prioritas customer, gitu ya. Kemudian profil pengguna, kemudian usai pengharapan produk. Jadi produk itu akan digunakan oleh pengguna dengan usia berapa misalnya, atau berapa lama akan produk itu bisa digunakan, dan seterusnya. Kemudian apa prasyarat kendalanya. Jadi poin-poin apa yang ada sebelum sistem itu ada, tapi itu menyebabkan kendala. Nah, jadi semacam itu. Jadi misalnya teknologinya belum tersedia, gitu, misalnya gitu, sehingga pilihannya jatuh kemana. Gitu. Kemudian ada prasyarat kinerja. Ini adalah kondisi di mana kita menstate bahwa sistem kita itu bisa bekerja optimal kalau seperti apa. Nah, ada syarat-syaratnya. Nah, kemudian nanti ada solusi alternatif, ada nggak solusi-solusi lain yang sebenarnya selain yang kita propose? Nah, kayak gitu. Jadi, saya mau mendeteksi penderita COVID nih, gitu ya. Nah, kalau UGM kan pakai hembusan nafas ya, Jinus gitu ya. Nah, kemudian ada nggak solusi yang lain? Oh, ternyata ada. Saya lagi ngembangin lagi dengan lidah gitu ya, deteksi lidah. Ada yang deteksi retina, ada yang foto ronsen paru-paru. Nah, kemarin ada juga yang menggunakan pola batuk begitu ya. Jadi sangat sangat mungkin. Jadi itu harus kita state sehingga kita tidak selfish tanda kutip ya. Jadi kayak gitu. Jadi itu juga untuk menunjukkan apakah kemampuan si perencana project ini cukup luas apa tidak. Dan ini untuk menghindari perusahaan dari vendor lock-in ya atau solution lock-in. Kalau itu terjadi nanti bahaya. Kemudian solusi visible. Kenapa memilih solusi tadi ya? Misalnya apa, pendekatan apa yang ditegakkan. Nah, kemudian ketersediaan pada lingkungan pengguna juga harus dilakukan. Nah, kemudian nanti juga ada estimasi. Nah, estimasi ini lebih teknis karena isinya adalah schedule. Ya, kita nggak akan concern itu berapa bulan gitu nggak. Tapi tertata apa tidak, rapi apa tidak, urut apa tidak, bertahap apa tidak, berproses apa tidak. Jangan-jangan tiba-tiba langsung jadi. Nah, kayak gitu. Kemudian ada staff organisasi yang reasonable, jadi struktur timnya seperti apa, ada alokasi budget khusus apa tidak. Sekali lagi kita juga tidak akan berpikir ini kok besar atau mahal atau tidak, tapi lebih ke arah oke, make sense apa enggak budget itu. Begitu. Misalnya untuk beli Windows Server gitu ya, dianggarkan 100 juta, wah, berapa biji ini Windows Servernya kan gitu, semacam itu. Kemudian nanti ada analisis cost and benefit, berapa uang yang kita keluarkan itu akan menghasilkan manfaat seberapa besar gitu ya. Analisis risiko, nah, ada nggak analisis risiko kalau terjadi kegagalan sistem? Kemudian dokumen apa saja yang menjadi supporting terhadap analisis tersebut? Mungkin perangkat lunak yang kita butuhkan, termasuk juga fasilitas dan perangkat keras yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nanti
poin kelima, kita harus memahami, kita harus di dokumentasi itu harus kita identifikasi prosedurnya. Ada nggak prosedur, model proses pengembangan proyeknya atau sistem informasinya? Metodologinya pakai apa? Pakai use case, pakai flowchart, pakai software development life cycle, atau mungkin pakai waterfall model, atau pakai apalah, prototyping, rapid prototyping, macam-macam. Itu harus disebutkan di situ. Jadi dari awal kita langsung punya frame. Kita juga tidak akan mengkritisi SDLC itu salah misalnya untuk project itu, bukan begitu. Tetapi apakah kalau kita memang men-state menggunakan sistem development life cycle misalnya waterfall, apakah memang diikuti apa tidak? Jangan-jangan dia state waterfall, tapi ternyata caranya pakai Scrum. Nah, berarti ada something yang salah, gitu kan. Nah, kemudian ada nggak standarisasi dan jaminan kualitas? Jadi gitu, standarisasinya harus ada. Kemudian monitoring terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. Ada nggak, misalnya, oh ya Pak, pengembangan softwarenya kita pakai Jira, kita pakai Slack, kita pakai Trello. Nah, itu disebutin semua. Jadi kalau itu ada, oh, kita pakai Google Split Drive gitu ya, nggak apa-apa, pakai GitHub, oke, gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian harus ada kendali produk, apakah ada versioning misalnya, gitu ya. Kemudian data pengujian dan sumber data, apakah ada mekanisme untuk melakukan simulasi sebelum hasil dari proyek itu diluncurkan. Dan kemudian kriteria akseptansi. Ya. Jadi apa kriterianya user itu bisa menerima. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti dihubungkan dengan referensi-referensi. Nah, ini yang menjadi poin terpenting ya dari suatu bentuk dokumentasi perencanaan. Tugas kita sekali lagi sebagai information system auditor adalah mengecek nih satu persatu babnya dan sub komponennya. Nah, nanti kita checklist mana yang berada di prosedur nih. Oh, ternyata yang 1, 2, 3 ada. Standarisasi belum ada. Akuntabilitas monitoring belum ada. Kendali produk belum ada. Data pengujian ada. Kriteria belum. Nah, jadi nanti kita bisa di prosedur ini kelemahannya di mana. Nah, begitu. Itu nanti itu poin kritisisasi kita. Jadi kita bisa sampaikan, Pak, ternyata kenapa sistem informasi yang sekarang dijalankan itu mengalami tanda kutip kegagalan atau tidak smooth, ternyata di program perencanaan belum mengestimasi beberapa poin seperti berikut. Nah, kayak gitu. Itu cara kerjanya seorang information system auditor ya. Nah, itu dokumen pertama. Nah, dokumen perencanaan project atau sistem informasi. Nah, ini sama sebenarnya dokumen ini juga akan kalian temukan itu di dokumen manajemen project. Jadi kayak gitu. Nah, mungkin lebih detail gitu, tapi dalam kacamata audit kita cukup dengan kriteria ini. Jadi mirip lah ya. Jadi ini sangat penting. Teknik untuk memenuhi ini teorinya ada di manajemen project teknologi informasi, gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada dokumen kedua, yaitu dokumen spesifikasi desain. Nah, ini sebenarnya masih di lingkup perencanaan, planning, tetapi ini lebih ke arah kita harus mengetahui benar spesifikasi yang mau dibuat seperti apa. Nah, ini layaknya kita mau beli apa tuh? Kalau zaman dulu saya misalnya kalau kita mau butuh komputer ya, kita itu keliling ya dari pameran komputer kita nyusun sendiri, beli motherboardnya speknya apa, terus benar-benar dipelototin gitu, memorinya apa. Nah, jadi semacam itu. Nah, itu penting ya. Sehingga nanti kita jadi tahu ekspektasinya. Kalau kita rakit, seberapa besar performa PC yang kita rakit sendiri, mudahnya gitu. Nah, ini menjadi menarik ya. Di dokumentasi spesifik desain itu pertama ada pendahuluan. Jadi ini harus related dengan dokumen perencanaan tadi. Ini pendahuluan ini menjadi apa ya? Irisan dengan dokumen perencanaan sebelumnya. Karena di dalam pendahuluan ini nanti harus memunculkan ada garis besar permasalahan. Dari mana kita dapatkan? Dari deskripsi di dokumen sebelumnya. Lingkungan aplikasi dan karakteristik pengguna. Sama, itu juga harus terpaut dengan dokumentasi perencanaan. Jadi ini bukan dokumen terpisah harusnya ya. Nah, ini jangan salah begitu. Jadi seringkali saya menemukan dokumen-dokumen itu terpisah antara dokumen perencanaan dengan dokumen spesifikasi desain itu terpisah. Terpisah itu bentuknya memang pisah, tapi kontennya itu nggak nyambung sama sekali. Nah, itu bahaya. Nah, jadi dari mana nih muncul? Nggak mungkin harus ujuk-ujuk kan? Tidak mungkin instantly muncul dokumen spesifikasi desain. Nah, itu bahayanya di situ. Nanti kalau kita tunjukkan, nah jadi ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian notasi yang digunakan dalam desain itu kan di dokumen perencanaan proyek dan tujuan proyek juga ada di sana. Nah, kemudian ini masuk ke dalam desain spesifikasi yang lebih detail. Nah, di sini nanti ada spesifikasi singkat ya. Jadi kita harus menyebutkan fungsi utama perangkat lunak yang kita kembangkan, sistem informasi yang kembangkan, teknik yang digunakan, misalnya menyebutkan aja kita pakai web service oriented, service oriented arsitektur gitu ya.
kemudian pakai web service segala macam, atau mungkin pakai cloud teknologi dan segala macam. Kemudian kinerja apa yang harus dicapai. Jadi kita ini mau kenapa pilihannya pakai itu? Ya biar kita lebih mudah terintegrasi, saling bertukar data, itu disebutkan di situ. Nah, deskripsi datanya seperti apa? Jadi saya punya data row-nya nanti semacam ini dari transaksi, kemudian jadi apa, nanti keluar jadi service, ya, gitu. Masuk ke database-nya structure atau unstructured, nah itu disebutkan. Kemudian nanti ada prioritas implementasi, apa yang diprioritaskan di tahapan-tahapan dari pengembangan sistemnya. Dan kemudian nanti ada spesifikasi real time. Nah, kemudian nanti ini spesifikasi interaksi manusia dan mesin yang digunakan. Ini sebenarnya lebih ke kayak aspek user experience ya, UI UX ya, user interface, user experience ada di situ. Nah, jadi kita harus menyebutkan tuh konsep-konsep yang mau dikembangkan di situ. Batasannya apa, eksepsinya apa, kemudian modifikasi atau perawatan yang digunakan. Nah, kemudian nanti ada desain arsitektur. Nah, ini jadi penting. Jadi setiap software, sistem informasi, itu harus punya desain arsitektur. Jadi misalnya isinya modul hierarki dan diagram interface. Ya flowchart misalnya kayak gitu. Itu harus ada dulu. Kemudian deskripsi fungsi dan data. Ya, harus lebih detail setiap tahapan, setiap itemnya disampaikan. Kemudian nanti ada juga spesifikasi interface ya. Jadi misalnya halaman login itu kenapa pakai loginnya kok lari ke SSO, kenapa larinya ke UGM, ke Gmail, kenapa harus pakai loginnya Facebook, Instagram segala macam. Itu ada di situ. Nah, kemudian nanti ada desain secara detail. Ya. Desain secara detail itu adalah kita nanti harus melakukan penjelasan deskripsi sangat detail setiap modul yang dikembangkan dalam sistem informasi. Saya nyebutnya modul ya, ada yang menyebutkan fungsi, ada yang menyebutkan fitur. Nah, di komposisi modul ini harus menjelaskan ya, deskripsi modul, spesifikasi interface. Ada modul autentikasi, Pak. Bentuknya seperti ini, login formnya semacam ini, interface-nya akan seperti ini menggunakan teknik semacam ini. Prosesnya bagaimana. Jadi harus detail. Kemudian deskripsi proses harus ada. Setelah kalau pakai login itu apa yang terjadi di belakang. Nah, gitu. Kenapa harus lari ke SSO dan segala macam. Kemudian definisi struktur data harus juga prasyarat instalasinya, spesifikasi penanganan spesies dan alternatif design. Nah, kemudian baru nanti didukung dengan referensi-referensi yang tanda kutip diperlukan. Nah, ini dari poin ini kita udah bisa lihat ya, ternyata dokumen perencanaan project dan pengembangan desain aja udah sedemikian kompleks dan sebenarnya detail. Nah, sehingga kita nanti harus ketika membaca dokumen ini harus bisa mengetahui seberapa level kualitas dari dokumen tersebut. Nah, itu adalah pembahasan kedua mengenai dokumen di perencanaan ya, di dokumen di aspek perencanaan, di kelompok atau klasifikasi perencanaan sistem informasi. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bisa disampaikan juga. Ya. Oke. Saya akan stop dulu yang sesi ini.